Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mulyana SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023, jurusan PPKN dari Fakultas Unpad. Saya PPL di SMA Negeri 2 Kaimana, Provinsi Papua Barat. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu. Pagi, silakan dulu. Ya, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu perkenalkan diri dulu. Ya, saya atas nama Mulyana SPD, mahasiswa PPG Angkatan 2023. Ya, jurusan PPKN. Saya dari Fakultas Patimura, PPL di SMA Negeri 2 Kaimana, Provinsi Papua Barat. Berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu. Pagi semua, saya dipimpin dulu dengan doa. Yang pimpin doa, Ainia. Silakan ke depan. Mari teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sama-sama. Terima kasih. Ya. Setelah itu Ibu Guru menyaksikan ya. Sebutkan namanya. Ainia. Amelia. Ibu. Semuanya hadir? Hadir. Terima kasih sudah hadir semua dalam pelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita lanjut di materi pembelajaran, kita menyanyikan sebuah lagu nasional dulu ya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, jadi bangsa Indonesia Raya. Berdiri, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Saya sudah memimpin kita dengan lagu. Ya. Oke, kita masuk di refleksi. Ya, kalau Ibu bilang belajar PPKN, Anda menjawab belajar Pancasila. Profilku. Ya. Oke, kamu tuh. Belajar PPKN. Belajar Pancasila. Profilku. Terima kasih. Ya. Oke, sebelum kita masuk di materi ini hari, ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Pelajaran minggu lalu itu apa? Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oke, terima kasih. Ternyata siswa sekalian masih ingat pelajaran minggu lalu. Ya. Iya, Ibu. Ada pertanyaan dari materi yang lalu? Sudah paham? Oke, kita masuk di bagian refleksi motivasi ya. Ibu mau tanya nih, ya. Ibu memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau masalah hukum, ya, sistem hukum dan peradilan di Indonesia, ya, apa-apa saja
Anda ditahu tentang hukum. Ayo Bu, ya silahkan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung kesatuan dalam sebuah sistem. Hukum itu sifatnya mengikat, jadi hukum itu harus ditaati oleh semua masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih. Buat aplaus untuk Amelia. Oke, terima kasih. Ibu akan membagikan LKPD ya. Ya. Oke, kita masuk di inti, ya, di orientasi serta didik pada masalah. Ya. Ini perhatikan materinya ya. Ini ada materi ini. Ya. Ada di lembar LKPD. Oke. Salah satu siswa bisa membaca. Di sini menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum. Apa saja itu sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum? Sikap terbuka, objektif, dan sikap mengutamakan kepentingan umum. Terus, yang lain ada? Dia KPD. Oke, akhirnya. Sebagai seorang warga negara, kita wajib mengetahui apa saja sikap yang sesuai dengan hukum di negara ini. Yang ada itu sikap yang mampu mendukung ketentuan hidup, yang berlaku adalah sikap terbuka, sikap mengutamakan kepentingan umum, dan sikap objektif. Oke, terima kasih. Poin-poinnya situ. Ya. Kita masuk di penerapan sikap sadar hukum di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Di sini sering terjadi kebanyakan pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan aturan berlaku, ya. Di sini menerapkan sikap sadar hukum di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Apa saja di lingkungan masyarakat? Contohnya itu Ibu, misalnya ada ronda atau ada kerja bakti, kalau diajak itu pergi, jangan tidak pergi. Kalau di sekolah, Mengikuti aturan di sekolah. kita perlu sekolah. Tidak boleh pakai makeup, itu jangan pakai makeup. Oke, itu aturan yang diberikan oleh sekolah ya. Oke, terima kasih. Ya. Di sini ada di LKPD itu yang gambaran di sepeda. Ya. Ini waspadai pengedaran uang palsu. Ya, pengedaran uang palsu. Ini dua pelaku yang sudah ditangkap dan tersangka akan dilakukan tentang masa uang dengan ancaman 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Sudah? Sudah menyerah terima video ya. Oke, Ibu Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya, silakan. Kelompok. Menjadi 3 kelompok.
scan. Sudah? Oke, sudah dapat kelompoknya semua? Ya, di situ yang kita bahas adalah kasus yang kita membimbing penyelidikan tentang individu dan kelompok ya. Ibu sudah bagi kelompok dan ibu guru juga sudah bagi LKPD. Sudah dapat semua? Sudah. Ya, yang kita bahas di sini kasus ya. Permasalahan tentang kasus hukum dan peradilan yang ada di Indonesia dan sudah dipilih oleh masing-masing kelompok. Ya ada? Ibu. Ya. Ini ada kasusnya yang akan didiskusikan. Ya. Sudah ada di lembar LKPD yang ibu bagikan ya? Iya, untuk jadi pertama. Oke, silakan berdiskusi. Coba kamu langsung yang berita tadi. Uang palsu itu kenapa ditulis? Aduh. Oke, saya kasih waktu 20 menit ya berdiskusi. Dan tidak sampai masih ada anggota kalau kamu terabal pakai uang palsu, kamu ini parah. Di rumah dia masuk toko di sana loh. Jadi ini terakhir uang palsu kan tidak ada juga mungkin langsung habis itu dapat langsung langsung cek. Tapi kayak kalau di pabrik kita makanya tuh kebanyakan di toko-toko itu dong pakai kayak alat scan lah. Dan tuh kalau kayak uang barang-barang dong scan hampir benar kayak. Tapi di kayak mana kayak belum ada. Makanya harus banyak scan. Dimana transaksi aja keluarga biasa, keluarga sipil kurang hadis jadi sebentar kok yang di materi iya asli jawaban tuh oh jadi ini kita berdiskusi iya iya betul. Iya, kita lanjut ya, dapatnya sia-sia tadi penjara terus itu saja. Scan uang palsu. Tapi kalau di web ada. Tapi kan toko-toko tapi di berita dong beredarnya tuh di toko-toko bukan di buku. Jadi dong kadang bayar uang pakai itu jadi kasih kayak korban gitu. Iya, kan tuh
Assalamualaikum warahmatullahi Kelompok wabarakatuh. lain, perhatikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami kepada pemateri. Silakan. Mabes Polri menahan dan menangkap 7 tersangka kasus uang palsu. Dari 7 tersangka tersebut, 5 diantaranya adalah anggota Badan Intelijen Negara dan 2 warga biasanya atau warga sipil. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 20 lembar. Polisi juga menyita peralatan cetak uang palsu serta bintang cukai uang palsu. Berdasarkan tersangka dalam kasus di atas, pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut? Mengapa demikian? Hal-hal yang perlu dilakukan apabila masyarakat menemukan uang yang diragukan keasliannya adalah sebagai berikut. Saat bertransaksi, tolak dan jelaskan secara sopan Anda meragukan keaslian uang tersebut. Minta kepada pihak pemberi untuk memberikan uang lainnya sebagai pengganti uang tersebut. Kita bisa menyarankan pemberi untuk melakukan pengecekan uang ke bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat. Gunakan praduga tak bersalah karena pihak pemberi mungkin adalah korban yang tidak menyadari bahwa uang tersebut adalah uang yang diragukan keasliannya. Melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang diragukan keasliannya kepada bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke bank kantor terdekat. Laporan masyarakat atas uang yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia, baik yang disampaikan langsung atau melalui bank, akan diteliti lebih lanjut. Uang yang diragukan keasliannya dan dinyatakan tidak asli, tidak memperoleh penggantian. Sementara bagi yang dinyatakan asli dapat memperoleh penggantian sesuai ketentuan berlaku. Maka dari itu, kesimpulan kelompok kami agar masyarakat Indonesia lebih berhati-hati dalam bertransaksi. Juga diharapkan bagi semua masyarakat Indonesia agar tidak ikut-ikutan membuat fake money. Ada pertanyaan? Kamu pun Oke, silakan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2. perkenalkan, nama saya Amelia Putri, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah ada kasus lain mengenai uang palsu di Indonesia? Minimal 2 contoh kasus yang lain. Terima kasih. Mari kita berdiskusi. Izinkan kami berdiskusi sebentar. Kasus uang palsu dolar senilai 33 triliun disita di Sukabumi. Nah, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memperlihatkan barang bukti kasus peredaran uang palsu dolar Amerika di Mapolres. Dan yang kedua ada modus penipuan dengan transaksi pembayaran tunai semakin bermacam-macam bentuknya. Untuk itu, Sekian kami menjadikan jawaban dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Oke, berapa kelompok 1? Ya, dapat kita menyimpulkan hasil materi yang terpelajari hari ini.
Jadi pada hari ini kita pelajari ya. Jadi berdasarkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa pertama, kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kedua, kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta-merta atau spontan, maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterima dengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi. Sering kesadaran hukum itu dirumuskan sebagai resultante dan perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat. Oke, terima kasih hasil dari rangkuman materi. Ada yang lain? Silakan. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Ibu Guru dan juga penjelasan yang telah saya ambil kesimpulannya dari presentasi teman-teman saya dan juga saya menyimpulkan bahwa ciri-ciri seseorang yang memiliki kesadaran hukum adalah memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tata tertib hukum yang ada, dan juga menegakkan kepastian hukum. Selanjutnya adalah sikap dan perilaku seseorang dapat dikategorikan menjadi dua, yakni sikap dan perilaku sesuai hukum dan sikap dan perilaku tidak sesuai hukum. Setiap perbuatan yang tidak sesuai hukum yang berlaku pasti akan dikenakan sanksi hukum. Sanksi dari norma hukum itu bersifat tegas dan nyata. Oke, Ibu, sekian. Oke, terima kasih dari hasil kesimpulan materi kita yang kita pelajari ini hari. Ya, tepuk tangan untuk Presiden sini dengan siswa untuk mengulas kembali materi sebelumnya. Mari kita merenungkan tentang materi yang kita sudah bahas hari ini, ya. Sesuai dengan materi tadi sudah sesuai refleksinya, ya. Oke, selanjutnya Ibu mengakhiri kegiatan proses pembelajaran dengan menyampaikan sebuah lagu. Sebelum proses pelajaran, kita mendengarkan dulu yang lagu daerah yang kita punya, yaitu daerah Papua. Ibu mengakhiri kegiatan proses pembelajaran dengan
Silakan duduk kembali. Terima kasih.